Hi vlog, welcome to my guys. Halo teman-teman. Jadi di sini kami akan menjelaskan apa aja sih faktor penghambat perdagangan internasional. Saksikan video selanjutnya. Perdagangan internasional memainkan peran penting dalam perekonomian global. Namun, terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran aktivitas ini, seperti konflik di suatu negara, perbedaan mata uang, hingga resiko pembayaran antar negaranya. Jadi, dalam video ini kami akan membahas beberapa kendala utama yang dihadapi dalam perdagangan internasional. Berdasarkan sumber yang telah kami pelajari, simak penjelasan kami selengkapnya. Yang pertama yaitu terjadi konflik di suatu negara. Perdagangan internasional akan terganggu jika negara yang terlibat mengalami konflik. Faktor keamanan dapat menghambat aliran barang dan jasa serta menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku perdagangan internasional. Yang kedua, perbedaan mata uang dan nilai tukar. Negara yang mengekspor barang akan meminta negara pengimpor membayar menggunakan mata uang negara pengekspor. Nilai uang tiap negara yang berbeda-beda menjadi penghambat dalam sistem pembayaran internasional. Solusi mengatasi masalah tersebut dengan menetapkan mata uang standar internasional sebagai alat tukar pembayaran. Yang ketiga, perbedaan kualitas sumber daya tiap negara. Perbedaan kualitas sumber daya tiap negara dapat mempengaruhi produk yang dihasilkan. Kualitas sumber daya manusia yang rendah, misalnya, memberikan dampak negatif terhadap mutu produk yang dihasilkan suatu negara. Kualitas sumber daya manusia yang rendah akan mempengaruhi produktivitas dan inovasi dalam proses produksi. Kondisi inilah yang menghambat suatu negara untuk melakukan perdagangan internasional. Yang keempat, organisasi ekonomi regional. Secara umum, tujuan didirikannya organisasi ekonomi regional untuk memperoleh keuntungan bagi negara-negara anggota. Di satu sisi, kebijakan organisasi biasanya berkaitan dengan ekspor dan impor negara anggotanya. Di sisi lain, keberadaan organisasi ekonomi regional menyulitkan negara yang bukan anggota organisasi untuk melakukan perdagangan internasional. Ajarin dong sepuh. Yang kelima, pembayaran antar negara yang sulit dan beresiko. Negara-negara di dunia sering menghadapi tantangan terkait pembayaran lintas batas yang sulit dan beresiko. Negara yang paling rentan adalah negara yang mengimpor barang dan jasa. Bisa jadi, negara pengekspor tidak menerima pembayaran secara tunai karena resiko terkait transportasi, uang, atau ketidakpastian keuangan. Sebagai alternatif, negara-negara memilih Sebagai alternatif, negara-negara memiliki metode pembayaran seperti keliling internasional atau transport telegrafis yang aman dan efisien. Yang keenam, terjadi wabah penyakit di suatu negara. Wabah di suatu negara dapat menghambat kegiatan perdagangan internasional. Beberapa negara mungkin mengurangi atau menghindari perdagangan dengan negara yang dilanda wabah untuk sementara waktu. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian terhadap aliran barang dan jasa lintas batas. Mengapa? Hal ini karena negara-negara bersikap waspada terhadap risiko penyebaran penyakit melalui perdagangan internasional. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih dan sampai jumpa.